dan bakterinya jadi resisten kan. Iya, itu lebih bahaya lagi. Itu Obatnya bahaya. ganti, bisa sampai disuntik obatnya. Dan belum efek sampingnya. Betul. Kalau bakteri sudah resisten sehingga harus pakai obat yang lebih kuat kan. Betul banget Bang. Jadi malah bikin lebih lama, yang harusnya mungkin 6 bulan selesai bisa sampai 12 atau 24 bulan jadinya. Jadi perjuangan Anda cukup berat juga ya sebenarnya ya. Itu istri di rumah nggak kayak ribut sama siapa lagi Pak gitu nggak Oh ya? sering itu lagi Bang. Oh ya gitu. Sering Gimana nanya. tuh? Enggak, bahkan bukan istri doang Bang. Sekarang kan saya kan di RSCM nih, lagi Iya. pendidikan. Itu bahkan tadi nih Bang, saya kan mau ngumpulin tesis, saya kan udah di akhir nih kebetulan. Itu pas saya ketemu pembimbing, selesai bimbingan, pembimbingnya ngomong, ngapain sih kamu ribut mulu di Instagram, tesis kamu belum selesai kayak gitu Oh Bang. itu lagi ribut lagi? Kemarin dia baca ribut masalah apa gitu, saya lupa. Terus dibilang kayak Sampai ngapain sih lupa. kamu ribut mulu. Kan banyak yang hampir tiap hari biasanya. Tapi kan dokter lain biasanya backup juga dong. Dokter lain backup juga Iya, Bang. Iya. karena kan bener gitu. Iya. Oke, tadi ngomongin soal pendidikan. Berarti waktu itu S1-nya kedokteran S1-nya kedokteran Bang. di Indonesia. Di Indonesia, di UI. Kebetulan saya sangkatan Dokter Tirta. Udah pernah ngobrol terus ternyata sama sangkatan tapi beda kampus. Oh, dan beda personality ya. Anda kalau reinkarnasi mau jadi hewan apa? Kalau dia kan mau tawon. Oke. Sekarang banyak loh yang dia masuk YouTube saya terus di komen Tirtawon datang. Tirtawon. Oke, S1 di UI kedokteran. Habis itu katanya bisa langsung S3 apa gimana sih? Iya, waktu itu kebetulan abis S1 ada jalurnya. Jadi kalau di Jepang itu kita misalnya pendidikan udah 6 tahun, kan dokter tuh 6 tahun di sini, Iya. 4 tahun S2, 4 tahun S1, terus habis itu koasnya 2 tahun. Nah, itu bisa langsung ngambil S3 di Jepang. Jadi waktu ngambil di Jepang itu kan S3 makanya segitu kan. Dokter ular nih, dokter. Pas ngambil S3 di Jepang itu nanti ujungnya bisa praktek. Saya masih nggak ngerti nih kalau ketika S1 di Indonesia habis itu boleh sampai S3 di Jepang itu tuh buat jadi researcher ujungnya atau masih boleh praktek apa gimana? Kalau waktu itu buat S3 jadi researcher Bang endingnya. Researcher atau pengajar jadinya. Dan kenapa di Jepang S3 kenapa nggak lanjut dulu di PPDS di Indonesia tuh kenapa? Pilihannya apa? Oh, waktu itu yang pertama karena buat PPDS kan kita butuh persiapan tabungan dan lain-lain kan. Oke. Kebetulan waktu itu dari Jepang S3 dibiayain full sama pemerintah sana. Oh, beasiswa? Beasiswa. Maksudnya? Oke. Jadi sekalian ke sana gitu, saya mikirnya sekalian nabung gitu buat persiapan PPDS. Oke, dan begitu udah selesai di Jepang, sekarang lagi PPDS. Lagi PPDS. Untuk ngambil penyakit dalam. Ngambil penyakit dalam Bang, benar. Nah, katanya tuh dokter penyakit dalam adalah dokter yang paling banyak di Indonesia spesialisnya. Iya, banyak banget sih Bang. Kenapa Anda mau ikut masuk ke situ juga? Soalnya kebetulan waktu pas S3 itu dapat jurusannya. Jadi kalau S3 itu kita kayak nyari mana yang kita minat sih Bang awalnya. Jadi bukan masuk terus habis itu kayak milih jurusan. Jadi kan kedokteran nih, jurusannya pasti kedokteran, tapi milih profesornya. Oke. Profesornya itu tergantung kan, misalnya dari kedokteran banyak banget tuh. Ada mata, saraf gitu kan. Penyakit dalam sendiri ada 12 pembagiannya. Nah itu kebetulan saya dapatnya itu ke arah jantung sama metabolik kayak diabetes. Dan itu sesuai sama penyakit dalam. Oke. Karena S3-nya juga soal itu. S3-nya soal itu. Pas selesai karena kan nggak bisa praktek kan dengan ilmu itu. Jadi balik PPDS supaya bisa praktek Bang. Oke. Beberapa hal yang ada di masyarakat, misalnya soal jantung ya. Kolesterol dan jantung itu hubungannya gimana sih sebenarnya? Jadi apakah betul kolesterol tinggi pasti ada penumpukan di arterinya atau enggak juga? Apa gimana sih sebenarnya? Oke Bang, sebenarnya kita ngomongin dalam konteks jantung ya Bang ya. Sebenarnya di pembuluh darah jantung itu rawan numpuk plak kolesterolnya. Oke. Nah, jadi biasanya kita menargetkan nih di angka kolesterol berapa, biasanya kita pakainya LDL namanya. LDL. Biasanya kita sebutnya kalau bahasa awamnya kolesterol jahat biasanya ngomongnya ya. Oke. Nah, itu LDL itu kita ada targetnya. Kenapa? Supaya mengurangi penumpukan di arteri pembuluh darah yang bawa darah ke jantung. Oke. Takutnya kan ada sumbatan. Kalau misalnya plaknya lepas, dia nyumbat, serangan jadinya. Berarti LDL tinggi otomatis harus ditreat.
LDL tinggi tergantung ininya Bang, faktor resikonya sekarang. Oh. Jadi kalau sekarang tuh kayak ada hitung-hitungannya gitu, LDL berapa, dengan kondisi apa, kita treatnya gimana. Jadi misalnya Bang Radit sama saya gitu, mungkin profil resikonya bisa beda Bang. Gitu. Kalau keluarga punya keturunan penyakit jantung, LDL-nya 198, 195, udah pasti harus diobatin. Targetnya 198. Targetnya tuh kalau bisa di bawah 130 Bang sebenarnya awalnya. Jauh banget. Kalau ada resiko, kalau saya nih, saya harus kalau bisa di bawah 100. Soalnya saya udah pernah ketahuan prediabetes waktu itu. Gula darah puasa 105 gitu ya, 110. Waktu di Jepang pakai HbA1c Bang waktu itu. Oh, HbA1c. Itu saya pas 5,7. Oh, pas dong itu. Pas. Ketahuan kan sama supervisor di sana kan. Iya. Hukuman dikasih. Hah? Apa hukumannya? Nggak boleh naik lift. Sampai HbA1c-nya beres. Cuma waktu itu beliau kebetulan karena HbA1c itu ceknya mesti setahun depan di sana. Jadi beliau ngelihat, ini kayaknya lingkar perutnya membesar ya. Terus habis itu ya udah deh, kamu 1-2 bulan jangan naik lift. Jangan naik lift, lantai 5 setiap hari. Capek nggak orang yang mengerek dari bawah itu ketika ternyata dikerek, bukan naik tangga. Lebih capek buat yang itu. Oke. Nah, berarti target Dokter Adam ini LDL-nya harus di bawah 100. Saya di bawah 100. Berarti sekarang lagi konsumsi itu dong, statin dong? Oh enggak, jadi saya waktu itu pakai olahraga. Kalau buat statin enggak Bang. Waktu itu LDL-nya memang di bawah 100. LDL udah di bawah 100. HbA1c-nya. HbA1c-nya yang tinggi. Karena LDL di bawah 100. Kebetulan kan prediabetes nggak selalu butuh obat. Kebetulan pakai waktu itu olahraga sama dietnya diatur, turun. Tapi kaget nggak tuh tiba-tiba HbA1c 5,7? Kaget dipanggil. Kan jadi kalau di tempat saya itu setiap yang umur 30 tahun waktu di Jepang itu harus wajib medical check up Bang. Medical check up-nya kayak rutin gitu, ada kolesterol, bahkan sampai ada kekuatan genggam tangan gitu. Itu semua dicek dan hasilnya waktu itu kebetulan supervisornya mau tahu. Oke. Nah, tapi kalau kondisi ada keturunan dan LDL udah setinggi itu, mau nggak mau harus minum obat lah ya. Iya, kalau misalnya dicoba pakai diet nggak bisa, mau nggak mau harus pakai obat buat nurunin targetnya. Oke, berarti di RSCM itu selain PPDS, lagi pendidikan.